Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tujuan kita diciptakan. Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 1 ayat 4 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di ruang ibadah pagi, seperti biasa, setiap karyawan diberikan kesempatan bergilir membagikan renungan pagi sebagai bekal untuk beraktivitas sepanjang hari. Yang mendapat jadwal di pagi itu adalah salah satu karyawan senior di perusahaan itu. Ia bercerita beberapa waktu yang lalu ia membaca status BBM temannya yang berbunyi, "Kita diciptakan untuk sukses." Status itu membuatnya berpikir bahwa temannya tidak sepenuhnya memahami tujuan mengapa manusia diciptakan. Kemudian ia menjelaskan dengan singkat dan benar tujuan manusia diciptakan. Hal ini tentu juga menimbulkan pertanyaan bagi kita. Benarkah manusia diciptakan hanya untuk sukses? Sukses itu bukan dosa, sebab memang sukses juga merupakan bagian dari hidup manusia. Dan pada dasarnya manusia inginnya sukses. Tentu saja, yang dimaksud dengan sukses di sini ialah menurut ukuran masing-masing. Pemahaman sukses bagi setiap orang tentu berbeda-beda, seperti sukses menjadi pemberita kabar baik, gembala jemaat, pebisnis, guru, dan lain sebagainya. Jadi, sukses itu baik, tetapi menjadi salah atau dosa bila akhirnya seseorang hanya fokus dengan kesuksesannya namun melupakan Tuhan. Yang perlu kita pahami bahwa tujuan kita diciptakan Tuhan bukan untuk sukses semata. Terlalu dangkal bila kita menganggap seperti itu. Ada yang lebih mulia dari itu. Jika kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan paling tidak ada 3 tujuan Tuhan menciptakan manusia. Pertama, manusia diciptakan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5. Ini merupakan tindakan kasih Tuhan yang besar. Sebab ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita bisa mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan, dan tentu Tuhan akan memelihara kita. Pada akhirnya kita akan mewarisi apa yang menjadi milik Tuhan. Kedua, manusia diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Bahkan ia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Mazmur pasal 22 ayat 4. Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang transenden atau jauh, melainkan ia Tuhan yang dekat. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Ketiga, manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 7. Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, yakni memuliakan namanya dengan melayani penuh sukacita dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Kita ada di dunia ini bukan suatu kebetulan, bukan juga untuk sesuatu yang fana. Kesuksesan materi yang bisa dicapai bukan semata-mata tujuan Tuhan menciptakan kita, melainkan agar berkat materi yang Ia berikan kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Jadi
Tuhan menciptakan kita adalah untuk suatu tujuan yang mulia, bukan sekadar untuk sukses. Baik sekali kalau kita menggunakan kesuksesan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk selalu memuliakan nama-Mu, selalu bersekutu denganmu, dan terlebih setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ada satu nama yang indah di dalam alam ini, nama yang agung dan mulia dan penuh keajaiban. Dialah sang kekuatan itu bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Dia yang diutus Bapaknya untuk datang ke dunia. Siapa yang percaya padanya akan diberi keselamatan. Dalam namanya ada kuasa bagi kita semua. Panggillah dan sebut dalam namanya. Hai seluruh dunia, bersoraklah semua. Pujilah Dia, agungkan namanya. Hai manusia, bersoraklah engkau. Pujilah Dia, agungkan namanya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah Bapa.